Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh juga. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Siratul Talibin. Kita sudah masuk juz yang kedua. Siratul Talibin adalah syarah dari kitab Minhajul Abidin yang Imam Al-Ghazali. Jadi kita itu hidup di dunia ini, kita jangan berpikir cuma kita saja, cuma manusia saja. Ada kelompok jin yang mereka, kata Imam Al-Ghazali, memang diberikan tempat di bumi dan mereka tinggal di bumi juga. Kemudian ada kelompok iblis dan syaitan. Walaupun mereka itu tempat tinggalnya bukan di bumi, cuma diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggoda manusia. Setelah menggoda dia naik lagi. Kemana dia? Naquru maqaida lis-sam'i. Itu di bawah langit pertama. Jadi bumi ini hanya sebagai tempat transitnya saja. Maka kita harus memahami siapa itu syaitan sebenarnya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan ada 6 hal kata beliau. Awwaluha a'rifillah ta'ala fa'ata'ahu. Kenalilah Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Maka bacalah Al-Quran. Bagaimana kita mengenal Allah? Maka pelajarilah ilmu tauhid. Setelah kita mengenal Allah, fa'ata'ahu, maka patuh dan taatlah kepada Allah. Maka sebagian orang kenapa tidak mau salat? Kenapa tidak mau bayar zakat? Kenapa dia mencuri berbuat kejahatan? Karena dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Memang proses mengenal Allah itu jauh. Jadi proses pertamanya kita harus mengenal diri dulu. Setelah kita mengenal diri, maka kita akan mengenal siapa pencipta kita. Ini masalahnya kita diri sendiri saja tidak kita kenali. Ana tadbirullah. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ini yang pertama. Yang kedua, wa'arif asy-syaitan fa'asahu. Kenalilah syaitan olehmu. Setelah itu apa? Jauhi dia. Kenapa seseorang sekarang berbuat maksiat? Karena dia tidak mengenal siapa syaitan itu. Dipikir cerita-cerita orang. Seorang berpikir setan itu hanya cerita saja, dongeng saja yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Yang menggoda Nabi Adam alaihissalam, yang menggoda Siti Hawa, yang menggoda keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang menggoda Nabi Nuh alaihissalam dan keturunannya. Kita cuma berpikir itu dongeng saja. Maka kenalilah iblis itu, kenalilah setan itu melalui Al-Quran dan Sunnah. Di situ bagaimana dikatakan tentang setan, bagaimana setan itu, bagaimana ciri-cirinya harus dikenali. Setelah kita mengenalinya, fasal, maka jauhilah dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa'arif al-haq fa'atbi'hu. Kenalilah kebaikan dan ikutilah kebaikan ini. Ini sebagian orang tidak senang kepada kebaikan karena dia belum tahu bahwa hakikat kebaikan itu bagaimana. Seorang tidak mau salat padahal salat itu kebaikan bagi diri dia. Seorang itu tidak mau bersedekah padahal sedekah itu kebaikan bagi diri dia. Kenalilah sedekah itu apa sebenarnya. Kenalilah doa itu apa sebenarnya. Kenalilah kebaikan itu apa sebenarnya. Setelah engkau mengenal kebaikan, kata Imam Ali, kata Ali radhiyallahu anhu,
Ikutilah kebaikan itu. Ya, mulai mengikuti kebaikan. Maka kenapa kita disuruh untuk memperkenalkan kebaikan sama anak-anak kita? Disuruh memperkenalkan salat umur 7 tahun. 7 tahun dari putri Maya. Dan sudah disuruh untuk salat. Kenapa? Supaya dia mengenal salat itu apa sebenarnya. Ya. Kemudian yang keempat, wa'arif al-batil fattaqahu. Kenalilah kebatilan olehmu. Ini batil, ini tidak bagus, ini tidak baik, ini haram, ini riba. Kenalilah itu. Setelah mengenal itu semua, maka jauhkanlah dirimu dari untuk berbuat riba, untuk makan haram dan lain sebagainya. Dari mana kita mengetahuinya? Melalui Al-Quran dan Sunnah. Jadi terus cari, oh ini rupanya nggak bisa begini. Kalau kita buat kejahatan, maka Allah akan jauh dari kita. Ini seperti yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika Nabi Adam berbuat dosa, padahal dosanya simpel sekali, makan buah khuldi. Makan pun bukan buah khuldi, cuma satu biji yang beliau makan. Tetapi gara-gara satu buah itu, Allah mengatakan kamu sudah berbuat maksiat. Ya, kamu sudah berbuat maksiat. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah mengatakan, la yujawiruni man asani. Tidak boleh berdampingan denganku, tidak boleh dapat rahmatku, tidak boleh dapat keberkahan dariku kalau seorang berbuat maksiat, sekecil apapun maksiat. Jadi makanya saya maksiat cuma kecil, ya Allah, tidak banyak saya buat. Saya korupsi cuma 1.000 rupiah, si bulan itu 1 miliar, sama. Dua-dua sama, walaupun nilainya berbeda. Dua-dua bobrok akhlaknya. Maka kalau bobrok akhlak seperti itu, la yujawiruni, tidak boleh berdampingan denganku, tidak akan dapat rahmat. Makanya Nabi Adam alaihissalam diusir oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala gara-gara berbuat maksiat. Sampai beliau itu bertobat dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya waqa'il fid dunya. Kenalilah dunia itu apa sebenarnya. Setelah itu bagaimana? Warafadah. Artinya warafadah, hati-hati dengan dunia. Tinggalkan dia. Mana tinggalkan dalam tanda kutip, bukan kita berarti tidak boleh melakukan aktivitas di dunia, tidak. Artinya hati-hati dunia ini, karena dunia ini sebagai fasilitas iblis dan setan untuk menjauhkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjauhkan manusia dengan taat kepada Allah. Dulu taat sekali, tapi karena sudah dia sibuk dengan hartanya, dia sudah mulai lupa dengan Allah. Karun beribadah bersama Nabi Musa alaihissalam. Karun taat kepada Allah. Tapi ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya makin bertambah. Akhirnya Nabi Musa menyuruh untuk minta zakat. Ketika itu Karun marah, ini kan harta saya, semua milik saya. Makanya setelah harta bertambah dia makin lupa kepada Allah. Maka kita ini kenalilah dunia ini, kenalilah hakikat dunia ini, kenalilah kenikmatan dunia ini apa sebenarnya. Apakah kenikmatan abadi? Kalau kenikmatan abadi rugi kita kejar, habiskan tenaga kita khusus untuk mengejar dunia, rugi sekali. Jadi sisihkan waktu kita untuk artinya mencari dunia dalam tanda kutip untuk bisa beribadah. Kemudian kita juga mencari akhirat. Untuk apa? Untuk masa depan kita. Kita mencari dunia ini untuk bisa beribadah. Kita bekerja untuk apa? Bisa beli baju untuk beribadah. Kita bekerja untuk apa? Untuk bisa menyekolahkan anak. Menyekolahkan anak untuk apa? Supaya jadi anak yang saleh, hidup berdoa. Kemudian yang terakhir, wa'arif al-akhirat wa talibha. Kenalilah akhirat olehmu, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu kejarlah dia. Ya, akhirat itu kejarlah dia. Jadi makanya kalau kita mengejar dunia, yang kita dapat cuma kenikmatan sebentar saja. Kalau kita kejar akhirat, itu yang kita dapat apa? Dunia akhirat kita dapat. Kalau kita kejar akhirat. Kemudian kehidupan akhirat itu kan panjang sekali kalau dibandingkan dengan kehidupan dunia. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kehidupan dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat itu tidak jauh beda seperti apa? Seorang mencelupkan tangannya ke dalam sungai, kemudian mengangkat tangannya kembali, wama baqiya, apa yang tersisa di situ. Itulah kenikmatan dunia yang dirasakan manusia selama ini. Artinya apa? Cuma sebentar saja, tidak ada apa-apa.
Sedangkan akhirat banyak sekali dan manusia tidak mau mengejar akhirat. Kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang membuat manusia itu jauh daripada akhirat. Ya. Jadi kita disuruh untuk mengenali 6 hal tadi. Ada salah satu yang bisa membuat kita sudah konsisten begini adalah syaitan. Makanya Imam Ghazali mengatakan, wa amma syaitanu fahasbuka fihi, maka Allah Ta'ala di Nabi Muhammad SAW. Jadi kita cukup ada satu ayat Al-Quran yang memberitahukan kalau setan itu ada. Kita sebagian setan, pandai setan, Kenapa? Karena kita hidup di alam, bukan alam apa namanya, bukan alam ghaibi, tidak, tapi alam hissi. Jadi kalau hidup di alam hissi, maka kita tidak bisa melihat yang ghaibi. Dari mana kita tahu yang gaib itu ada? Pemberitahuan Al-Quran, pemberitahuan hadis. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan Nabi Muhammad SAW untuk hati-hati. Artinya ada beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan manusia itu masuk ke dalam neraka. Inilah setan, salah satunya setan. Makanya cukup kata Imam Ghazali dengan firman Allah kepada Nabi Muhammad saja. Apa firman Allah kepada Nabi Muhammad? Padahal seorang nabi yang maksum, nabi yang dijaga, nabi yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, tetapi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa qul, katakan ya Muhammad, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Ya Muhammad, katakan lafaz ini ya Muhammad. Apa lafaznya? Rabbi a'udzu bika, wahai Tuhanku, saya minta perlindungan dari Engkau ya Allah. Ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah cara untuk bisa jauh dari setan. Apalagi kita? Apalagi kita? Dengan kelalaian kita, dengan kebodohan kita, anak hukum juga kadang-kadang hukum anak hukum nanti. Kemudian lalai, kadang-kadang lalai. Apalagi kita? A'udzu bika min hamazatis syayatin. Apa itu hamazah? Jadi hamazah itu was-was. Dia itu mendekati manusia, memberikan was-was. Maka ketika kita ingin beribadah, dia mengecoh manusia. Ada istilah was-was di sini, ya bahfunan nas 'alal ma'asi. Dia itu apa? Mengarahkan manusia untuk berbuat maksiat. Makanya segala sesuatu hal yang dibenci oleh Allah berarti ada setan di situ. Yang dibenci oleh Allah berarti ada andil setan di situ. Ketika manusia itu jauh dari beribadah kepada Allah berarti ada setan di situ. Yang apa? Yang was-was sufi. Jadi makanya setiap hal itu jangan kita duduk-duduk lagi, jangan berpikir-pikir lagi ini salah atau tidak salah atau tidak. Jangan berikan kesempatan setan untuk memberikan pendapatnya. Maka kalau berencana ingin bangun malam, ketika bangun tidur, bedah jauh wajib jauh ternyata temayang ini. Tapi kalau kita bangun tidur, kita duduk temayang. Setan memberikan ini baik temayang. Jadi betul tak? Itu kerja dalam itu. Oh iya, tak ini orang. Karena setan memang tidak senang hal-hal seperti itu. Jadi makanya jangan berikan kesempatan kepada setan untuk memberikan tanggapan. Maka kenapa setan itu takut sekali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Setan tidak bisa mendeteksi ini Umar mau apa ini? Ini Umar mau buat apa ini? Kita sebelum bersedekah kata dulu Pak. Ya tajuk ke masjid dulu, tajuk penyu dulu. Kayaknya pun setan. Oh, dulu jadi. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak banyak ngomong. Ketika mau salat pergi salat, ketika mau sedekah langsung bersedekah. Ketika beribadah langsung beribadah. Ketika bangun malam langsung bangun malam. Dia ada pengajian bagian tengok belum puasa tengok. Dia belum tengok puasa tengok. Ya, setan sudah siap-siap. Hati-hati besok sebulan berpuasa. Maka sekarang terus kita goda dia. Ya. Makanya setan takut sekali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setiap Umar mengambil satu jalan, setan jadi jalan lain. Ijo jalannya hidup setan. Setan di masjid ketika datang Umar lari itu apa namanya? Karena takut pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi punya model-model lagi kita mana ya setan. Ada dia bercerau. Ketika nampak Umar, belum. Ya. Kenapa? Karena takut sekali kepada Umar radhiyallahu anhu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini makna hamazat. Jadi bisikan-bisikan. Maka kalau kita sedang duduk-duduk ada bisikan-bisikan macam-macam.
ambil punya orang, buat ini berarti setan. Jadi makanya ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammati minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Atau kita baca begini juga, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Apa sambungan ayatnya? Wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Saya minta tolong kepada Engkau supaya dia tidak hadir bersama saya. Kenapa? Karena setan itu selalu hadir. Ketika ada ribut suami istri, itu ada hadir setan di situ. Ketika kita ingin masuk WC atau itu hadir setan, maka disuruh baca doa. Ketika kita pakai pakaian, itu hadir setan di situ, maka disuruh baca doa. Ya, ketika kita bersama manusia atau apa saja, hadir setan di situ. Kita makan, hadir setan di situ. Kita salat, hadir setan di situ. Maka disuruh ucapkan ayat ini, doa seperti ini. A'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Saya mohon kepada Engkau tidak hadir bersama saya dia. Kemana saya pergi selalu hadir dia. Ketika kita tidur juga hadir dia. Maka waktu tidur disuruh baca doa. Ya. Waktu makan disuruh baca doa. Maka Rasulullah SAW bersumpah, saya bersumpah, tidak ada setan yang tidak mengikuti manusia. Tidak ada yang tidak mengikuti manusia. Ketika dia makan diikuti, pergi mana-mana diikuti. Maka mulailah sesuatu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum Bismillah, mau makan Bismillah, mau tidur begitu juga, baca Bismillah minimal. Atau kalau paling panjangnya apa kita baca ayat kursi. Atau kita tambah ayat ini boleh juga kita tambah ayat ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Fa'aza khairul alamin. Ini ayat ini ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW. Ini ayat ini. Sedangkan Nabi itu wa'alamu, orang yang paling malih, guru paling malih. Wa'akalu, wa'afdalu, orang yang paling afdal, orang yang paling baik indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan lagi pada Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad menjaga ayat. Pada suatu hari kan datang iblis putih namanya. Setan Abiyat. Ya, setan Abiyat. Setan Abiyat adalah setan yang merubah wujud menjadi malaikat Jibril. Dia ingin mewaswas Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quranul Karim. Jadi Nabi Muhammad mau dikecohkan oleh setan itu dengan merubah wujud menjadi Jibril. Akhirnya malaikat lain mengatakan, karena Jibril itu turun ke Nabi Muhammad atas perintah Allah saja. Oh, hari ini nggak diperintahkan, berarti tak turun Jibril. Kesempatan inilah dipergunakan oleh setan untuk mengelabui Rasulullah SAW kalau dia adalah Jibril. Dia berubah wujud menjadi Jibril. Ketika itu rupanya malaikat Al-Fatah sudah membisikkan pada Nabi Muhammad, ya Muhammad itu bukan Jibril, itu adalah setan. Maka dipanggil dengan setan Abiyat. Nabi Muhammad diikuti oleh setan. Apalagi model-model katanya orang. Model-model kita ini kata Imam tadi. Fakaifa bika ma'ajuhlika wa naqsika wa ghaflatika. Bagaimana dengan kita ini? Kita ini sudah kebodohan kita, tidak tahu ini, tidak tahu ini. Wa naqsika, kekurangan-kekurangan kita kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Wa ghaflatika, dan kelalaian-kelalaian kita. Jadi Nabi saja digoda, apalagi model-model kita ini. Makanya ya taju ma'adzalika ayasta'in billah min syarri syaitan. Makanya Nabi Muhammad SAW dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ayat ini supaya dijauhkan dirinya dari syaitan. Nabi Yahya bin Zakaria pada suatu hari berdialog dengan syaitan. Ini ada di dalam kitab Imam Ghazali juga, ini Al-Mu'min. Ada juga di dalam kitab A'malul Qulub. Jadi Nabi Yahya bertanya, bagaimana tipe-tipe manusia yang kamu goda? Ya, ditanya, bagaimana tipe manusia yang kamu goda? Ada beberapa tipe kata beliau. Salafun awal, kelompok pertama adalah kelompok seperti kamu. Jadi iblis itu dia menunjuk Nabi Zakaria. Rupanya nabi-nabi juga digoda oleh setan. Nabi Zakaria digoda juga oleh setan. Jadi walaupun maksum tapi tetap digoda. Apa kata iblis? Kenapa saya goda para nabi dan rasul? Supaya Allah benci kepada mereka. Sebagaimana Nabi Adam AS. Nabi
Nabi Adam karena sudah tahu trik dan cara. Walaupun sudah 200 tahun lamanya dibenci oleh Allah, tapi ketika setelah 200 tahun lamanya Nabi Adam bertobat kepada Allah dan mengakui segala dosanya dan diampuni taubatnya oleh Allah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus kan begitu juga. Nabi Yunus dikenal oleh ikan, tapi ketika itu beliau teringat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beberapa nabi dan rasul yang lain. Ini satu. Yang kedua kata setan, sanafun tani, ada kelompok yang kedua. Kelompok ini itu saya buat seperti bola, saya opor ke sana, saya opor kemari, kata setan. Jadi makanya siapa kelompok ini? Adalah kelompok yang menjadikan saya sebagai temannya. Baju-baju kalau kita dulu mbak pukul, baju-baju ke Pak Jin, baju-baju kan, baju-baju kalau di baju-baju nyo pakai perjanjian yang diharamkan oleh ini jimat ini supaya begini setan tidak begini, setan begitu. Kita harus datang kepada setan, harus datang kepada ini jin supaya begini. Ini kelompok kedua. Kelompok ini mudah sekali saya opor-opor saja dia. Ya. Kelompok yang ketiga, ini kelompok yang paling saya benci katanya. Kelompok yang saya benci. Kelompok ini adalah kelompok yang saya goda dia, tetapi dia bertobat kepada Allah dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia saya bekerja. Setelah 20 tahun saya bekerja untuk membuat dia itu lupa kepada Allah. Tapi dalam hitungan detik ketika dia bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kata iblis dan setan? Kami tidak naik as, kami tidak putus asa. Terus kami goda dia, kami usahakan dia mati dalam keadaan syirik kepada Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ketika dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, kami senangnya luar biasa. Ini kelompok. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, al-kaisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu, jadi jangan lalai dengan dunia, jangan lalai. Ini karena lalai dengan dunia, kita lupa. Kita lupa masa depan kita. Yang kita teringat ini bukan masa depan, dunia ini bukan masa depan. Masa depan kita jauh sekali masih. Meninggal sekali lagi. Ini meninggal dulu. Setelah meninggal dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu apa artinya? Waktu yang lama sekali di sana. Waktu yang lama sekali. Kalau di dunia kan tidak lama. Artinya setiap 100 tahun itu bergantian lagi. Ya. Tapi di sana tidak. Artinya di sana semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mulai abadi. Dia akan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Apakah abadi di dalam surga atau abadi di dalam neraka? Kalau di dunia tidak abadi. Hanya sebatas usia manusia saja. Setelah itu tidak. Makanya Rasulullah mengatakan, orang yang cerdas itu bukan cerdas menguasai dunia. Kita mengatakan anak saya cerdas sekali, anak saya hebat sekali. Kenapa? Dia sudah menjadi pimpinan perusahaan. Perusahaan apa? Setelah dia pimpin perusahaan, berapa tahun dia sanggup pimpin perusahaan? Setelah itu kalau mau kahe, abehe meninggal dunia. Itu untuk apa kalau cuma sebentar? Jadi tidak abadi. Makanya orang yang cerdas itu kata Rasulullah, al-kaisu mandana nafsahu, dia mempersiapkan dirinya untuk apa? Kehidupan selanjutnya. Wa amila lima ba'dal maut. Ini bagaimana cara bekerja setelah mati? Ini bagaimana caranya? Ini orang cerdas namanya. Artinya apa? Kita hanya duduk-duduk saja tapi dapat pahala. Bagaimana caranya? Sekarang kita cuma berpikir nikmat dunia, bagaimana caranya dapat duit yang banyak, duduk-duduk saja. Itu yang kita pikir sekarang. Ada nggak terpikir oleh kita? Bagaimana kita sudah mati, kemudian dapat pahala dengan cara apa? Kita terbaring saja di situ, kita dapat pahala. Ada cara nggak? Maka lakukanlah 3 hal. Salah satunya, ilmin yutafaquni, awaladin salihin yad'una. Ini kalau ada 3 ini, walaupun catatan kita sudah ditutup oleh Allah, sijil lilil kutub kata Allah. Saya tutup nanti catatannya. Tidak ada salah lagi, tidak ada perbaikan lagi, tidak ada ini, tidak ada itu. Nanti perbaikan nanti di padang mahsyar. Tidak saya cabut, tidak saya tambah, dan tidak saya kurangi. Makanya catatan seperti catatan malaikat itu seperti itulah nanti ketika saya buka di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar baru berdepannya. Apakah catatan itu semuanya diperhitungkan oleh Allah? Atau catatan itu ada yang kurang? Ya nanti diperhitungkan.
Kita mengatakan ya Allah tuh hana makul kemudian udah pagi dengan Allah. Sekarang catatannya si ini kutub saya tutup kembali. Nanti baru saya buka kembali. Maka untuk supaya kita dapat laba yang lain, nah inilah sabda Rasulullah tadi. 5 ba'da maut. Pikirkanlah sesuatu setelah mati. Apa yang dia pikirkan? Bagaimana cara setelah mati nanti kita tinggal santai-santai saja, ibadah tidak ada lagi, tapi pahala terus masuk. Bagaimana caranya? Sedekah jariah. Jadi artinya wakafkanlah sesuatu. Walaupun hal itu sangat simpel sekali. Saya punya duit wakaf Al-Quran, haji penuh Quran dan taruh Al-Quran di masjid. Paling tidak dibaca oleh orang lain. Saya punya sajadah wakaf ke masjid, bukan haji. Selama dipakai sajadah itu, pahala kita terus mengalir. Ini yang kita pikirkan apa? Setelah matinya saham kita apa setelah mati? Kalau setelah mati tidak ada apa-apanya, ya rugi Allah. Artinya yang ada di dalam catatan itu saja, lain tidak. Maka lakukanlah hari yang pertama. Kalau mau, kalau tidak mau ya sudah, tidak apa-apa. Ya, anak buku. Yang kedua, awaladin salina, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Paling tidak kita mengajarkan seseorang meluruskan orang lain, dapur tempat Fatihah, atau kita meluruskan bacaan, atau dapur orang lain, atau paling tidak dapur anak kandung dapur anak kandung sendiri kita ajarkan. Jadi artinya kita akan dapat pahala nanti setelah mati. Setelah mati dapat pahala. Waktu hidup saja dapat pahala, apalagi setelah mati. Tapi kalau salah, itu pahalanya ketika di dunia saja. Ketika kita membantu orang lain, pahalanya di situ saja. Setelah itu habis ditutup. Tapi kalau yang kedua tadi tidak. Ketika kita memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan itu dipraktekkan oleh orang lain, dipraktekkan lagi, maka pahala kita terus bertambah. Awaladin salihin ya dong. Atau anak yang saleh, anak yang saleh. Makanya orang yang mendidik anak yang saleh itu orang cerdas namanya. Kenapa cerdas? Dia berpikir masa depan. Saya kalau tidak punya anak ini bagaimana? Itu dulu letaknya masalah. Siapa tolong saya? Paling nggak anak ini bisa menolong kita, dia bisa menolong kita. Apalagi seorang anak penghafal Quran. Ya nampak dia. Seorang anak penghafal Quran, dia akan menolong orang tuanya dan memakaikan jubah kepada orang tuanya. Terima kasih.